Kami dari kelompok 1 yang menjelaskan siklus pengeluaran PT Dongeng Asset Management ya. Jadi di sini saya bersama dengan Sela Subiana Xiaomi. Oke. Nah, apa aja sih yang akan dijelaskan oleh kami, yaitu yang pertama ruang lingkup, kedua struktur organisasi, ketiga proses bisnis sistem berjalan, keempat sistem berjalannya, kelima spesifikasi bentuk dokumen masukan atau input, keenam spesifikasi bentuk dokumen keluaran atau output, dan yang ketujuh permasalahan pokok dan pemecah masalah, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Oke. Yang pertama itu ruang lingkup. Jadi untuk ruang lingkup ini pada Dongeng Asset Management itu mengacu pada yang pertama proses input data pengguna, kedua input data pembayaran tagihan, yaitu input data transaksi pengeluaran beban dan lain-lain ya. Oke. Untuk yang kedua ada struktur organisasi ya. Struktur organisasi yang seperti kita tahu ya, suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Nah, struktur organisasi ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Oke. Dan ini adalah struktur organisasi PT Dongeng Asset Management ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk pusatnya ada di Korea tentunya. Di Indonesia hanya branch office ya. Oke. Di sini ya bisa kita lihat sendiri. Oke. Selanjutnya saya akan membahas proses bisnis sistem berjalan. Oke. Proses sistem berjalan ini dimulai ketika klien mengajukan aset untuk dikelola. Setelah klien mengajukan aset, sistem perusahaan menerima informasi terkait aset yang diajukan. Berikutnya, tim internal perusahaan melakukan analisis dan riset terhadap aset yang diajukan untuk mengevaluasi potensi dan risiko yang terkait. Setelah itu, proses analisis selesai, perusahaan membuat keputusan apakah akan menerima atau menolak pengajuan aset tersebut. Ya, ini jika pengajuan aset diterima, perusahaan dan klien menyelesaikan transaksi dan menetapkan kesepakatan pembayaran berdasarkan penilaian aset yang setelah disetujui. Setelah transaksi pembayaran diselesaikan, perusahaan mencatat dan mendokumentasikan transaksi tersebut ke dalam sistem akuntansi. Oke. Hal ini diguna memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan aset terdokumentasi dengan akurat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam manajemen aset perusahaan. Yang keempat, sistem berjalannya. Nah, sistem berjalan ini proses keluar masuknya berkas atau kegiatan yang terjadi pada suatu sistem yang sedang dijalankan. Nah, ini ibarat kata tuh kayak gambarannya yang lebih jelas tentang bentuk pengawasan yang ada pada perusahaan. Jadi, nah, ini untuk sistem berjalan ada dua use case diagram ya. Nah, dari klien mengajukan aset, eh, setelah dari klien mengajukan aset, PT Dongyang sebagai aset manajemen aset menerima informasi aset, melakukan analisis aset dan memberikan pemberitahuan kepada klien ya. Nah, klien di situ melihat status pengajuan apakah diterima atau tidak, dan setelah itu melakukan pembayaran. Dan di sini juga ada activity diagram. Nah, kalau activity diagram ini ya alurnya ya dari awal hingga akhir ya. Dari klien ke sistem balik lagi ke PT Dongyang Asset Management. Oke. Ya, setelah ini akan dibahas oleh teman saya yaitu Sela Subiana. Baik, selanjutnya ada itu spesifikasi bentuk dokumen masukan atau input. Spesifikasi bentuk dokumen masukan atau input
di mana dokumen masukan adalah setiap bentuk dokumen atau informasi yang menjadi dasar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses pengolahan. Dokumen ini menjadi bahan awal yang akan diolah dan proses menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran atau output. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran atau output, di mana dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang dihasilkan sebagai hasil dari proses pengolahan data. Dokumen ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga mendukung aktivitas manajemen dan berfungsi sebagai laporan yang mencerminkan hasil dari proses bisnis. Berikut ada gambar bukti transaksi pada PT Dongyang Asset Management. Gambarnya itu berupa invoice. Selanjutnya ada permasalahan pokok dan pemecah masalah. Yang pertama kita bahas permasalahan pokok. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman mengenai persyaratan untuk pengajuan aset dapat menghambat penyusunan data sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. Kedua, proses analisis aset klien yang membutuhkan waktu lama dapat menunda proses keputusan terkait. Yang ketiga, keterbatasan sistem dalam pelaporan dan pencatatan dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menyajikan laporan komprehensif dan akurat mengenai kinerja aset kepada pihak terkait. Adapun pemecah masalahnya, yang pertama, mengimplementasikan portal aplikasi platform interaktif yang menyajikan informasi terperinci mengenai proses pengajuan. Platform ini dapat memberikan panduan langkah demi langkah serta dapat diakses kapan saja oleh klien untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua itu dengan menggunakan algoritma cerdas pada aplikasi, proses analisis aset dapat mempercepat proses analisis aset tanpa mengurangi akurasi, memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan lebih tepat. Yang ketiga, untuk mengatasi keterbatasan dalam sistem pelaporan, perusahaan dapat melakukan pembaruan sistem yang lebih adaptif dan terintegrasi sehingga memungkinkan penyajian. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya, dalam sebuah perusahaan, transaksi yang sering dilakukan adalah transaksi pengeluaran, yaitu transaksi yang mengurangi saldo, uang tunai, atau setara kas perusahaan. Transaksi pengeluaran dapat berupa pembayaran untuk pembelian barang atau jasa, pembayaran utang, atau pembayaran biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, mempermudah perolehan informasi, mempercepat transaksi, mempermudah perencanaan dan pengendalian perusahaan, serta memudahkan pengambilan keputusan manajemen. Adapun PT Dongyang Asset Management menghadapi beberapa permasalahan yang dapat menghambat kinerja perusahaan. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman klien mengenai persyaratan pengajuan aset, dapat menghambat proses penyusunan data dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Yang kedua, proses analisis aset yang memakan waktu lama dapat menunda proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya keterbatasan sistem dalam pelaporan dan pencatatan
dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menyajikan laporan yang komprehensif dan akurat kepada pihak terkait. Yang terakhir itu ada saran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. PT Dongyang Asset Management perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman klien mengenai persyaratan pengajuan aset dengan cara mengimplementasikan portal aplikasi platform interaktif yang menyajikan informasi terperinci mengenai persyaratan pengajuan. Di platform ini dapat memberikan panduan langkah demi langkah, serta dapat diakses kapan aja oleh klien untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, mempercepat proses analisis aset dengan menggunakan algoritma cerdas pada aplikasi. Algoritma cerdas dapat mempercepat proses analisis aset tanpa mengurangi akurasi. Makanya memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan lebih tepat. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem laporan sehingga memungkinkan penyajian laporan yang lebih terperinci dan akurat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PT Dongyang Asset Management sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada klien dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.